kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Tuhan untuk hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan sharing session. Tuhan, kiranya berkati apa yang kami bahas. Kiranya semua bisa memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Dan apa yang kami lakukan juga dalam keseharian kami, semoga semuanya juga bisa dalam kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan di tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Nonton apa ya, Cil? Ini loh teman-temanku. Temen-temenmu Mereka itu apa? pada
pakai filter namanya MBTI. MBTI. Oh, MBTI MBTI itu, kali ya tuh. Ini loh. Kenapa emang? Nih lihat deh. Tuh tebak-tebak gitu. Wah, lucu juga ya. Kamu nggak ikut-ikutan, Cil? Aku mau ikutan cuma aku nggak tahu MBTI ini apa. Nggak tahu MBTI Kok itu kayaknya apa? iya, kok kayaknya ini lagi populer banget ya sekarang soalnya banyak banget teman-temanku pakai ini. Oh, oke. Kakak tahu MBTI itu apa? Ya, aku jelasin MBTI dulu ya. Habis itu kamu nanti pakai filter itu. Oke. Ya. Jadi apa nih Kak? Jadi sebelum aku jelasin MBTI, aku jelasin dulu tentang tes psikologi atau yang biasa kita kenal dengan psikotes gitu ya. Oke. Kalian pasti pernah psikotes kan? Kak Ijil pernah kan psikotes kayak mau kerja atau Pernah sih, aku Pernah pernah beberapa kali psikotes sih. bingung nggak? Aku bingung sih sama apa yang ku kerjakan dan penilaiannya tuh kayak gimana. Nah itu bingung yang dikerjakan dan penilaiannya gimana itu yang jadi masalah di tes psikologi. Nah psikotes tuh ada banyak, ada 5, ada intelijensi, ada non proyektif, proyektif, tes bakat, tes neuron tuh untuk ngetes saraf-saraf gitu. Nah MBTI ini tes kepribadian non proyektif. Jadi kepribadian tuh ada 2 tesnya, non proyektif sama proyektif. Nah yang proyektif itu yang gambar-gambar. Pernah kan dapet tes kepribadian tapi gambar-gambar ini kamu dikasih gambar yang gak jelas terus kamu nebak gitu. Oh iya Nah. aku pernah sih Kak. Ya, nah itu tes proyektif namanya. Karena Oke. diambil dari kata proyek artinya memproyeksikan gambar gitulah. Nah MBTI ini kan gak ada gambar-gambarnya. Nah dia ini tes kepribadian non proyektif. Gak ada gambarnya kan. Pasti cuman tulisan, pernyataan habis itu setuju tidak setuju gitu kan. Iya. Nah itu tes MBTI. Nah kegunaannya tes MBTI itu mengetahui kamu ini jenis karakter yang seperti apa. Nah di dalam tes MBTI ini ada 16 jenis karakter. Banyak ya Kak ya? Benar. Makanya terkenal dengan istilah 16 personalities. Nah bahkan websitenya juga namanya 16personalities.com. Oke. Itu website resminya ya? Itu sebenarnya tidak bisa dikatakan website resmi. Soalnya yang bikin MBTI sendiri ini tuh orang zaman sebelum ada internet. Jadi belum ada websitenya sebenarnya yang resminya. Nah gitu. Terus kegunaannya MBTI ini kan untuk mengetahui karakter-karakter orang. Kegunaan yang paling sering sampai saat ini digunakan itu adalah untuk calon pekerja, kandidat kerja. Itu sering banget kita temui ketika daftar kerjaan. Pasti kita dikasih tes MBTI. Kita ini cocok gak sih jadi calon manajer lah, jadi marketing, jadi video editor, atau jadi pekerja yang lainnya itu biasanya pakai MBTI. Nah yang pakai MBTI ini biasanya itu calon pekerja yang biasanya sih minimal S1 atau D3 gitu loh. Kayak gitu pekerjaan-pekerjaan yang biasanya minimal pendidikan S1 atau D3 gitu. Nah, terus itu MBTI itu pasti pernah denger gak sih kalau teman-teman sering menanyakan ini akurat gak sih gitu? Aku pernah berpikir kalau itu tuh akurat atau enggak. Tapi sebelumnya itu Kak aku berpikir kalau misalnya ini kan tes karakter nih ternyata kan. Iya ternyata. Nah kalau tes karakter itu aku lebih kenal sama yang namanya love language sih Kak. Oh, oke. Nah itu sama atau berbeda nih dengan MBTI? Nah seperti yang di episode sebelumnya ya kita ngomongin love language. Pasti para e-gainers harus nonton episode sebelumnya dulu nih. Nah, kita sempat ngomongin introvert, extrovert sama love language gak sih? Nah itu bener banget berhubungan dengan episode yang sekarang ini. Tes MBTI. Nah tes MBTI ini adalah salah satu cara untuk mengetahui siapa diri kita dan siapa diri teman-teman. Di situ banyak sekali terdapat kelemahan dan kelebihan, pekerjaan apa yang cocok untuk karakter ini. Dan juga karakter ini sebenarnya seneng kalau diapain sih. Dan juga bisa menjadi kayak hubungan romantisme si karakter ini tuh apa sih? Nah gitu. Oh berarti ini lebih kayak bagaimana kita mau diperlakukan dan bagaimana kita memperlakukan
orang lain ya Ya Kak itu ya. bisa salah satu pertimbangannya. Tapi ingat, nggak terlalu akurat sih untuk digabungkan dengan love language sendiri. Tapi bisa salah satu pertimbangan untuk menentukan love language seseorang melalui MBTI itu apa, itu bisa dijadiin pertimbangan. Tapi kalau MBTI ini presentasi keakuratannya itu sebenarnya tinggi atau Oh, rendah sih Kak? Ini dia tuh akuratnya tuh terbilang tinggi ya, kayak di atas 70 atau 80% tergantung si peneliti ini. Karena sampai sekarang masih diteliti juga keakurasinya dan nggak selalu akurat banget gitu loh. Nggak sampai 90% atau 100% tuh jelas tidak mungkin, karena sama seperti alat ukur yang lainnya itu nggak ada alat ukur yang sempurna. Paling 70 atau 80% atau bahkan 60% itu juga bisa masih kadang-kadang digunakan. Tapi yang namanya manusia kan susah banget gitu loh mengukur kepribadian atau pemikiran manusia tuh susah banget diukur. Jadi ya akurasinya paling kira-kira 70 atau 80% tergantung si peneliti juga. Meneliti tes ini tuh seperti apa akuratnya. Oh berarti penelitian ini itu masih terus berkembang ya Kak? Benar sekali. Nggak terus pernah stop perkembangannya, itu nggak boleh malah nggak boleh, ya? harus berlanjut. Oke, berarti aku mau tanya lagi nih Kak. Kayaknya dari tadi nih kan aku lihat-lihat nih storynya teman-temanku. Terus mereka tuh akhirnya ada muncul tuh Kak hasilnya. Terus mereka merasa kok itu malah nggak cocok ya di aku gitu. Iya. Itu nggak sesuai deh. Kayaknya aku nggak kayak gitu deh. Nah, Ya, kalau benar. gitu gimana tuh Kak? Nah, oke. Jadi walaupun tadi dia tuh 70% atau 80% cocok gitu ya, tapi pasti banyak yang protes, ini gak cocok sama aku, ini gak cocok sama kamu gitu. Kamu gak kelihatan seperti ini, aku gak kelihatan seperti ini, padahal baca deskripsinya. Iya. Nah, ada banyak banget faktor banyak banget penyebab yang menyebabkan hal itu terjadi. Ketidakcocokan antara hasil tes dengan kepribadian orang. Itu banyak banget. Nah, ini tuh yang aku simpulkan dari hasil-hasil kuliahku dan juga sumber-sumber yang aku baca, itu nggak terlalu akurat sih, tapi itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman kenapa kalian semua tidak merasa cocok. Yang pertama yang paling penting itu adalah untuk mengerjakan tes psikologi, untuk mengerjakan dan juga menilai tes psikologi, itu harus ada seorang profesional. Apakah psikolog atau psikiater, itu harus ada. Nah, mungkin teman-teman kekurangan profesional itu mungkin ya, sehingga hasil tes bisa salah, tidak cocok dengan diri sendiri, kemungkinan karena itu. Oke, Berarti karena tidak didampingi ya Kak ya? Iya, benar banget. Jadi dia hanya menilai dirinya sendiri tanpa ada pendampingan dari psikolog ataupun psikiater tadi. Iya, karena tidak profesional. Oke, tidak didampingi oleh seorang yang profesional di bidangnya. Iya, benar banget. Sorry ngomong. Ya, betul, Kak. Apa-apa Kak? Kak Jos. Oke Kak, sekarang kalau di zaman sekarang nih, tadi Kakak udah sempet singgung sih di depan tadi untuk mencari pekerjaan, untuk profesional, menilai keprofesionalitasan kita gitu. Nah, berarti kalau di zaman sekarang tuh seberapa penting sih Kak kita buat tahu MBTI kita maupun MBTI-nya orang lain tuh? Oke, jadi kita kembali ke tujuan awal kenapa tes MBTI itu dibikin gitu. Tes MBTI kan dibikin karena untuk pekerjaan, untuk calon pekerja. Ini dia cocok untuk apa, dia cocok bekerja sebagai apa. Nah itu untuk sampai zaman now tuh masih penting juga untuk calon pekerja juga gitu. Dan juga untuk mungkin untuk organisasi kalian itu kalian memahami karakter ini. Terus kalian menempatkan teman-teman kalian sesuai dengan karakter mereka masing-masing gitu. Tapi jangan juga kalian suruh setiap orang itu tes MBTI juga. Bisa jadi bisa tes MBTI itu soal-soalnya itu bisa jadiin kamu sebagai topik pembicaraan. Oh, malah soal-soalnya tuh bisa jadi membuka topik ya? Yoi, membuka topik. Kayak contohnya tuh misalnya ada soal yang menanyakan apakah kamu mengapresiasi sebuah seni. Nah itu bisa aja dijadiin topik pembicaraan. Kamu suka gak sih lukisan atau dengar musik atau nonton film gitu. Nah dengan pembicaraan sesuai dengan topik MBTI kamu bisa
tahu karakter seseorang. Nah, kalau kamu udah bisa tahu karakter seseorang, kamu bisa menempatkan orang tersebut ke organisasi-organisasi gitu. Berarti selain organisasi kayaknya aku kepikiran hal lain deh Kak. Kayaknya Wah, apa bisa nih? buat dipakai PDKT juga mungkin. Woi. Kalau misalnya ada yang lagi jomblo-jomblo. Iya, gitu. Ini langsung Sebenarnya, dikasih topik nih Iya, gitu. bisa banget guys. Tapi cuman salah satu permasalahannya adalah apakah gebetan kita itu ngomong gak sih karakter kita tuh seperti apa. Nah yang menjadi challenge-nya itu kan itu. Hasil MBTI ku apa sih? Nah itu kan gebetan kita belum tentu mau ngomong kayak gitu. Oh, tidak semua orang terbuka dengan hasil MBTI-nya. Betul sekali. Gitu. Oke, Tapi Kak. bisa juga dipancing gitu kalau kamu punya gebetan. Pengalaman nih. Wih. Nah, Kak, kalau kita kan orang Kristen nih. Oke. Iya nggak? Iya dong. Oke, benar banget. Nah, sebagai orang Kristen tuh di Alkitab ada nggak sih Kak ayat yang menuliskan tentang mungkin bisa disambung-sambungin dengan MBTI gitu? Oh ya, di sini kebetulan aku baru ngumpulin 3 ayat ya. Oh, baru 3 dari sekian ribu. Iya, dari seluruh Ratusan Alkitab. ribu ayat Alkitab. Wih. Nah ya, ayat pertama sebelum kita masuk ke ayat berikutnya, ada dari Mazmur Daud, pasal 139, ayatnya yang ke-23 sampai 24, yang berbunyi demikian. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntutlah aku di jalan yang kekal. Oke, jadi dari ayat ini, Daud itu berdoa kepada Allah, supaya Allah menyelidiki hatinya Daud, hati kita. Dan walaupun Daud ini sebenarnya tahu kalau Allah itu sudah tahu kita dari janin. Sebenarnya kan banyak ya pendeta kita yang ngomong kalau Allah itu kenal kita dari janin gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mengenal diri kita sendiri? Gitu. Sebenarnya Tuhan tuh kenal kita. Tapi pertanyaannya, kita kenal gak sih sama diri kita sendiri, potensi kita, kelemahan kita? Nah, Daud itu ngomong kayak gitu ke Tuhan karena Daud ingin mengetahui sebenarnya Tuhan ini pengen aku apa sih? Pengen Daud itu apa sih? Ngapain sih? Aku ini dilahirkan Tuhan untuk panggilanku tuh apa sih? Gitu. Nah, caranya kan gak mungkin Tuhan itu ngomong ke kamu kan. Misalnya Kak Icil ini apa kerjaannya misalnya yang ditekunin Kak Icil? Aku teacher deh, guru. Oke, guru gitu ya. Kan nggak mungkin Kak Icil nanya ke Tuhan, Tuhan kamu ingin apa dari aku? Nggak mungkin Tuhan tiba-tiba ngomong, kamu harus jadi guru kan? Serem juga ya Oh, tiba-tiba iya. gitu. Nah, tapi Tuhan mengirimkan manusia, mungkin teman atau siapa untuk menolong kita. Seperti Tuhan mengirimkan Yesus menjadi manusia dan menolong kita. Salah satunya adalah mengirimkan seseorang seperti profesional, misalnya psikolog, membantu kita mengenali siapa diri kita. Nah, kalau kita sudah tahu siapa diri kita, misalnya Kak Icil ini sebagai teacher, berarti Kak Icil sudah menyadari, oh mungkin Tuhan ingin aku menjadi teacher. Karena waktu tes MBTI, karakterku adalah suka memberikan pengetahuan ke anak-anak, menghibur anak-anak gitu. Wah, keren. Terpesona langsung. Oke, Nah, sekarang oh iya, Masih ada, ada lagi tadi. ayat yang kedua berarti. Betul. Nah, Oke. sebelum kita ke ayat kedua, aku baru ingat. Jadi tuh dulu tuh ada seorang psikolog yang pernah dipanggil untuk sebagai pembicara di School of Counseling GKI Kejayan. Dia bernama Carolus Wijoyo Adinugroho. Dia ini seorang psikolog berkata bahwa kemungkinan besar Yesus itu personality-nya itu 50%. Jadi kalau misalnya teman-teman buka website 16 Personalities, pasti kalian menemukan presentasi gitu kan. Berapa persen introvert, berapa persen extrovert gitu kan. Nah, menurut Bapak psikolog ini, Yesus itu 50% semua karena sempurna gitu, fleksibel gitu loh. Oh, iya. Nah, sebenarnya kita semua tuh bisa menyerupai Yesus kalau kita ingin. Karena kita pasti dilahirkan di dunia untuk menyerupai Yesus. Kita ini caranya untuk menjadi 50-50 adalah gimana caranya?
misalnya mengikuti retreat atau mengikuti camp gitu ya, misalnya camp remaja, pemuda atau camp KDM gitu ya teman-teman. Misalnya kayak gitu. Yo, masih bisa set. Masuk. Oke. Jadi mari kita ke ayat berikutnya. Nah, 2 ayat ini adalah yang menentukan kita ini mau apa dengan tes MBTI ini. Apakah kita untuk mengembangkan diri kita atau kita ingin mengembangkan organisasi gitu. Oke. Nah, bagi teman-teman, ini bebas ya teman-teman, aku nggak nyuruh teman-teman untuk mengembangkan diri atau fokus ke teman-teman sekelilingnya. Nah, ini ada 2 ayat untuk kalian. Yang pertama ini adalah untuk teman-teman yang ingin mengembangkan dan fokus kepada diri dahulu, yaitu Roma 12 ayat 2. Berbunyi demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi di sini Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma ini pengen ngomong ke jemaatnya jangan menjadi serupa dengan dunia. Maksudnya itu jangan ikut arus dengan yang buruk-buruk di dunia ini. Maksudnya dunia itu adalah kehidupan duniawi, hawa nafsu dan lain sebagainya. Tapi Rasul Paulus ingin kita berubah dan memperbaharui budi kita supaya kita menjadi lebih baik. Nah, dengan tes MBTI ini kita bisa mencoba untuk mengubah diri kita, tahu potensi dan kelemahan diri kita gitu. Iya. Jadi Tuhan ingin kita untuk lebih mengenal diri kita. Iya, benar. Tuh, oke Kak. Selanjutnya kalau yang untuk tadi ya mengembangkan sebuah organisasi itu kayak gimana tuh Kak? Nah, ini untuk teman-teman yang ingin menggunakan tes MBTI untuk mengembangkan organisasi, ada ayat surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi di sini Rasul Paulus ingin kita saling menguatkan, saling membangun menjadi satu komunitas. Karena kita adalah satu di dalam tubuh Kristus gitu kan. Nah, seperti yang saya katakan tadi kan aku ngomong kalau MBTI itu bisa tujuan utamanya memang untuk pekerjaan gitu kan, untuk organisasi. Nah, ini tes MBTI juga bisa untuk mengenali jemaat satu. Kalian ini cocok untuk pelayanan di mana atau mungkin kalau misalnya teman-teman punya komunitas atau organisasi pasti punya ketua, sekretaris, bendahara. Nah, itu melalui tes MBTI ini teman-teman bisa tahu ini kamu cocoknya di mana sih? Apakah ketua yang suka memimpin atau mungkin yang lain, mungkin bagian yang suka menolong atau memperhatikan orang, mungkin punya karakter yang suka memperhatikan orang, yang caring, atau mungkin karakter yang suka berimajinasi. Misalnya menulis konsep ibadah gitu. Kayak gitu. Bisa. Oke Kak, berarti tes psikologi MBTI ini sangat berpengaruh pada kita yang berpelayanan di gereja. Bisa menjadi salah satu dasar itu. Tapi bukan berarti paling pengaruh atau pengaruhnya besar tuh bukan berarti seperti itu, tapi bisa berpengaruh gitu. Berarti semua orang yang mau pelayanan bisa tes dulu MBTI-nya gitu. Sebenarnya ya boleh-boleh aja kalau kalian langsung tes MBTI. Tapi aku saranin ke psikolog sih supaya akurat tetap didampingi. Iya, tetap didampingi oleh profesional gitu. Oke. Terus kalau misalnya kita berarti nih di dalam berpelayanan, kita kan ketemu sama banyak orang nih Kak. Nah itu berarti tes MBTI ini bisa kita tetap lakukan ya? Oh iya bisa. Untuk lebih mengenal teman berpelayanan kita. Oh bisa. Biar kita juga bisa lebih akrab. Mungkin bisa ini Kak buat apa? Biar organisasi kita itu lebih solid timnya. Mungkin bisa juga pakai tes itu ya Kak ya? Iya benar banget. Jadi salah satu kontribusi
tes MBTI ini ke gerejawi, ya itu tadi bisa membuat kamu tuh cocok pelayanan apa sih gitu. Misalnya karaktermu itu pemimpin, wow mungkin kamu cocok pemimpin organisasi. Karaktermu itu suka berimajinasi, suka berpuisi, wow mungkin kamu tuh cocok apa ya, penulis drama mungkin ya, Iya. yang bikin drama gitu. Ada juga kan yang suka drama di Oh, GKIJN, apa komisi Komisi drama, tim drama. drama. Ya, yang tim Yang drama. kayak gitu. Jadi semuanya ada tempatnya Ada ya, Kak, tempatnya ya. masing-masing. Kita Bahkan, tinggal melihat potensi dalam diri oh iya kita. benar banget. Kita cek dulu kita cocoknya di mana, Nah, itu. masuknya kemana. Nah, melalui tes kepribadian ini kan kita tahu potensi kita tuh apa. Betul. Nah, Tuhan manggil kita melalui potensi kita gitu. Oke, tinggal kita yang bagian kita yang mau melayani Tuhan atau tidak. Iya, benar banget. Seperti itu. Oke deh Kak, kalau gitu sekarang aku mau tes deh MBTI. Kan aku udah tahu nih, aku udah pro banget nih, aku udah dapat info banget nih dari expertnya. Zasi. Jadi kayaknya aku mau coba tes nih. Ini benar gak ya? Tapi gak bisa malam ini ya. Bebas. Gak bisa sekarang, kan aku harus Bebas. didampingi. Iya dong, sama profesional. Sama yang Iya. profesional tetap. Supaya aku juga waktu pelayanan aku bisa maksimal dalam Oke, berpelayanan gas. Kak. Supaya misalnya aku bisa tahu sekitar aku, teman-teman. Kan aku berpelayanan di guru sekolah minggu nih Kak. Jadi aku bisa tahu teman-teman guru sekolah minggu aku nih karakternya seperti apa. Oke, kan? bener banget. Jadi aku bisa lebih mengenal mereka dan tentu saja mereka juga bisa lebih mengenal aku. Bener gitu, banget. Kak. Jadi berpelayanannya jadi lebih sukacita. Haleluya, puji Haleluya. Nah, terakhir nih Kak, Kakak punya nggak sih closing statement nih? Oh ya, oke. Sebelum kita closing statement, ada satu lagi ayat yang hampir kelupaan. Oh, ada tambahan lagi Yoi. Kak. Oke. Surat Rasul Paulus lagi, Oh. yang kedua, di jemaatnya di Korintus, pasal 12, ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Jadi untuk closing statement hari ini adalah, Rasul Paulus ini bertanya, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam dirimu? Jadi kita harus menerima Yesus di dalam diri kita. Karena apa? Karena manusia itu lemah sebenarnya. Nah, di dalam tes MBTI kita ini pasti kelihatan dong kelemahan dan kelebihan kita. Dan ketika kita mengetahui kelemahan kita pasti sedih. Kayak kecewa atau Down. ya down. Tapi ingat teman-teman, kita punya Yesus dan kita harus menerima Yesus di dalam hati kita supaya Yesus melengkapi kita, mempersenjatai kita, menguatkan kita. Yaitu closing statement saya gitu, kita manusia adalah orang yang memiliki banyak sekali kelemahan, maka terimalah Yesus untuk menguatkan diri kita. Kayak gitu. Setuju banget. Thank you ya Kak ya. Tapi Iya, sebelum kita sama-sama. tutup, kita mau Apa nih? Aduh. Sebelum kita tutup Ijen stok kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita menutupnya dalam doa, Doa, yang akan oke. dipimpin oleh Kakak. siapa yang di sini ya? Masa harus kayak anak sekolah minggu pasang Iya, teropongnya kan? Tuhan enggak. Yesus, nggak gitu ya. Enggak dong. Ya, kita Yaudah, langsung tutup saja yuk. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberkati kami hari ini. Dan terima kasih karena Engkau telah membiarkan kami membicarakan mengenai salah satu tes yang populer di sini yaitu tes MBTI. Berkatilah agar kami bisa melakukan tes tersebut dengan bijaksana, dengan pikiran yang sehat, akal budi yang sehat. Dan juga berkatilah agar kami mampu menggunakan hasil tes tersebut dengan kehidupan gerejawi kami di pelayanan. Dan berkatilah agar masing-masing dari kami, para penonton IGN ini, dimanapun kami berada, supaya bisa menerima panggilan-Mu sesuai dengan potensi kelebihan dari kami. Dan juga kami adalah manusia ya Bapa, banyak sekali kelemahan dan kekurangan di dalam diri kami.
Dan juga berkatilah agar kami bisa menerima siapa diri kita, dan berkatilah agar kami bisa membuka hati kami untuk menerima putramu yang tunggal Yesus Kristus, karena hanya kepadamulah kami bisa memperkuat iman kita. Karena hanya Engkaulah yang bisa menguatkan dan menjadi sandaran hidup kami dan sebagai menjadi senjata kami untuk menghadapi kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama putramu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa di Igen Talk berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa puja bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa puja bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu